Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama adalah perkalian. Nah, pada perkalian, pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, seperti ini. Misalkan ada pecahan A per B, pembilangnya A, penyebutnya B, dikali C per D, pembilangnya C, penyebutnya D. Maka perkalian ini akan sama dengan A dikali C per B dikali D. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Oke, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh. Contoh pertama, misalkan ini ada dua bilangan pecahan. 1 per 2 dikali 2 per 5. Maka ini akan sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 5. Satunya dari sini dikali 2 pembilang per 2 kali 5 dari penyebut kedua pecahan ini. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tinggal kita hitung biasa. 1 kali 2, 2, 2 kali 5, 10. Kemudian, nah hasil akhirnya adalah 2 per 10. Lalu, apakah 2 per 10 ini bisa disederhanakan? Nah, kalau teman-teman mau menyederhanakan pecahan ini, ternyata masih bisa. 2 per 10 bisa disederhanakan menjadi 1 per 5. Ya, 2 dibagi 2, 10 bagi 2, hasilnya 1 per 5. Kemudian, nomor 2. Contoh yang kedua, misalkan di sini ada pecahan 3 per 20 dikali 1 per 5. Maka bagaimana hasilnya? Tinggal kita kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Seperti ini. Jadi 3 dikali 1, 20 dikali 5. Hasilnya akan sama dengan 3 per 100. 3 kali 1, 3, 20 kali 5, 100. Kemudian apakah 3 per 100 ini bisa disederhanakan? Oh, ternyata tidak. Jadi pecahan paling sederhananya yaitu 3 per 100. Cukup sampai di sini. Kemudian bagaimana kalau misalkan pecahannya bukan pecahan biasa, pecahan campuran, atau mungkin pecahan desimal atau bagaimana? Teman-teman bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita lanjut ke materi pembagian pada pecahan. Contohnya misalkan 1 per 3 dibagi 2, berapa? P2 bisa diubah menjadi 2 per 1 ya. Oke, untuk pembagian pecahan, teman-teman bisa menggunakan media atau rumus. Untuk medianya, misalkan kita pakai di sini ada gelas ukur dengan yang diisi air. Misalkan diisi air, karena ini sepertiga, maka kita isi air sebanyak sepertiga gelas. Kemudian dibagi 2. Maka air ini bisa kita tuangkan ke dalam 2 gelas dengan banyak air sama. Ternyata setelah dibagi menjadi 2, hasilnya masing-masing gelas terdapat 1/6 air, 1/6 gelas air. Yang gelas satunya juga 1/6 gelas air. Maka 1 per 3 dibagi 2 itu sama dengan 1 per 6. Ini kalau menggunakan media gelas dan air. Kemudian contoh yang kedua, misalkan teman-teman gak punya gelas ukur atau gimana, teman-teman bisa pakai seperti ini nih. Batangan bisa dari karton, dari kayu, atau apapun dibentuk seperti ini. Jadi 6 per 7 pecahannya seperti ini nih. Atau teman-teman menggambar di buku juga gak apa-apa. 6 per 7 dibagi 3, maka akan menjadi seperti ini. Tetap pecahannya ada 7 kotak, tapi ada 3 batangan. Setelah dibagi 3, ternyata ketemu bahwa setiap satu batang ini adalah pecahan 2 per 7. Maka 6 per 7 dibagi 3 sama dengan 2 per 7. Itu kalau menggunakan media. Selain menggunakan media, kita juga bisa menggunakan rumus. Rumus pembagian pada pecahan seperti apa? Rumusnya seperti ini. Ya,
Kalau A per B dibagi C per D, maka akan sama dengan A per B dikali D per C. Maksudnya seperti apa? Oke, pada pembagian pecahan, untuk menghitungnya kita bisa ubah menjadi perkalian. Dengan syarat bilangan kedua nanti kita balik. Yang awalnya C per D, kita balik menjadi D per C. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita bisa menggunakan aturan perkalian tadi. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contohnya seperti ini. Contoh pertama, misalkan di sini ada 1 per 2 dibagi 2 per 5. Jadi pembagian ini bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan kedua, bilangannya kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga seperti ini. Kan 1 per 2 dikali 5 per 2. Jadi perkalian dengan syarat bilangan kedua dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Setelah itu ya tinggal kita operasikan menggunakan perkalian biasa. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi seperti ini. 1 kali 5 dibagi 2 kali 2. Yaitu 5 per 4. Kemudian 5 per 4. Ini ternyata bisa disederhanakan atau bisa dibuat pecahan campuran berapa? Yaitu 1 per 4. Contoh lagi, misalkan contoh yang kedua ada 3 per 20 dibagi 1 per 5. Nah ini bagaimana? Sama seperti yang di atas, pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Kemudian bilangan yang kedua kita balik. Jadi seperti ini. Hasilnya jadi 3 per 20 dikali 5 per 1. Awalnya 1 per 5 diubah menjadi 5 per 1. Setelah bentuknya perkalian, bisa kita kalikan langsung. 3 kali 5 per 20 kali 1. Seperti ini. Hasilnya tinggal kita hitung. Ketemu 15 per 20. 15 berasal dari 3 kali 5. 20 berasal dari 20 kali 1. Nah, ternyata 15 per 20 ini masih bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Jadi, hasil akhir dari 3 per 20 dibagi 1 per 5 adalah 3 per 4. Kemudian kalau misalkan pecahannya bukan pecahan biasa, pecahan campuran atau apa, bisa teman-teman ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Oke, itu aja materi tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan langsung atau via grup juga nggak apa-apa. Mungkin tanya temen juga nggak apa-apa terkait materi. Karena sebenarnya ini cuma nge-review aja. Di SD sudah pernah dijelaskan dan diajarkan. Kalian sudah pernah belajar di SD juga. Ini tinggal mereview lagi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.